pertanyaan berikutnya dari Abu Altola. Saat ini sedang tren investasi di trading saham. Bagaimana hukum dari pendapatan yang didapat? Apakah masuk kategori riba atau bukan? Ya, kebetulan tadi pagi ada anak muda di Al-Kausar menanyakan sama persis Masya Allah. dengan pertanyaan ini. Lagi tren memang nih Ustaz. Iya, dan saya banyak ditanya tentang hukum saham ini. Saham itu mudah-mudahan pemahaman saya benar ya tentang saham ya. Saham itu gini kan, contoh sederhana misalkan gini, antum misalkan mau usaha ya, usaha anggap aja buka kedai di Granada, butuh modal 100 juta, ya kan? Karena antum tidak punya modal, maka antum jadikan 100 juta itu saham, misalkan 25 saham, ya kan? 25 saham, berarti per sahamnya nilainya 4 juta. 4 juta. Benar kan? Antum bagikan. Siapa mau nanam saham di modal saya? Maka misalkan kawan-kawan ada yang mengambil 2 saham, ada 3 saham, ada 1 saham. Kan? Secara logika saham seperti ini, antum sudah tahu ya. Ini kan mau jual misalnya mie ayam ya, mie ayam butuh 100 juta misalkan. Kira-kira yang antum tangkap dari skema seperti ini halal apa tidak? Kalau saham yang anda tahu sih, kayaknya nggak halal Ustaz. Tapi benar nggak saham itu seperti itu? Iya, kurang lebih memang begitu Ustaz. Ya kan? Ya. Saya ulang lagi ya, misalkan antum butuh modal 100 juta, ya kan? 100 juta. Kemudian antum menjadikan 100 juta itu 40 berapa tadi? 25 ya? 25 saham. Berarti satu saham nilainya 4 juta. Benar antum bagikan semuanya dan antum telah bagikan. Nanti kalau untung sekian rata sesuai dengan nilai saham. Satu sahamnya misalkan nilainya berapa persen ya dibagikan. Nah, di sini kemudian ternyata untung ya kan, misalkan untung penjualan pertama langsung naik ya 50 juta. Antum bagikan per saham ya kan, per saham semua. Berarti satu saham mendapatkan untung berapa? Bagi rata 2 juta ya kan? 2 juta. Misalkan ada beli 2 saham berarti untungnya berapa? 4 juta. 4 juta. Misalkan rugi 10 juta. Dibagi juga kan? Per saham, ya enggak? Per saham. Ini benar kan saham seperti itu ya. Maka saham seperti ini tidak ada satupun ulama yang mengatakan haram. Saham seperti itu. Jadi memang hukum saham itu pada dasarnya adalah halal. Ini banyak yang tidak tahu ya. Banyak yang tidak tahu. Contoh sederhana, Abbasi Mart itu dibangun atas dasar saham. Abbasi Mart itu dibangun atas dasar saham. Kemudian dulu kawan di sini pas buka potong rambut itu juga kalau tidak salah setahu saya itu pakai sistem saham. Itu contoh pertama. Kemudian misalkan ada si fulan A. Si fulan A dia niat jualan misalkan ya, jualan babi ya, butuh modal 100 juta. Dibagi saham yang sama. Kira-kira antum mau nanam apa tidak di situ? Enggak. Nah, di sini paham ya? Antum mulai paham nggak yang kita gambarkan di sini? Ya. Jadi saham itu al-aslu, hukum dasar saham itu adalah boleh halal sebagaimana jual beli ya, sebagaimana mudharabah ya, tanam modal itu sama. Hanya saja yang menjadi permasalahan adalah usahanya itu. Apakah usaha yang halal ataukah usaha yang haram? Ataukah kemudian usaha yang memang di situ kemudian masih syubhat ya. Kan gitu. Jadi pada dasarnya kalau saham tidak ada masalah. Kalau memang kita tahu ada perusahaan A ya, dia memang membutuhkan saham, kita tahu track record bahwasanya perusahaan ini adalah yang bergerak di sebuah bidang yang kita tahu, sebuah bidang yang halal ya, bersih ya, di sana tidak ada unsur riba ya, tidak ada unsur gurur dan segala macam misalkan, maka di situ halal sebagaimana
umumnya apa? Jual beli. Seperti itu. Nah, kecuali yang sudah jelas haram, ya kan. Nah, kalau misalkan masih bergerak di bidang yang halal misalkan ya, tetapi di situ masih ada unsur haram, nah, itu tentu ulama berbeda pendapat. Al-ahwat lebih baik tentu kita menjauhi dari hal-hal seperti itu. Jadi saham seluruh ulama sepakat bahwasanya hukumnya halal. Nah, yang menjadi permasalahan adalah usaha perusahaan itu yang kita tanami modal itu apakah di bidang yang memang kita tahu di sana haram ataukah kemudian di sana halal atau masih syubhat. Jadi permasalahannya adalah di usahanya bukan sistem saham itu sendiri. Oh, baru tahu misalnya kalau banyak termasuk kemarin yang bertanya itu dia berpikir Ustaz saham itu haram loh. Kata siapa? Kata mama gitu. Kata dia, kata mama saya nggak boleh main saham gitu. Terus saya berikan contoh yang sangat sederhana sekali seperti tadi. Contoh nih saya butuh modal ya. Butuh modal. Terus kamu modalin saya ya. Kamu modalin saya. Kemudian untungnya nanti saya bagi-bagikan. Boleh nggak? Boleh Ustaz. Itu saham bukan? Iya. Saya bilang gitu. Ya itu seperti itu. Jadi kalau saham modal seperti itu, iya, maka itu adalah halal. Sebagaimana tanam modal atau mudharabah seperti itu. Banyak orang salah sangka bahwasanya saham langsung kemudian haram. Gitu. Banyak salah sangka dalam seperti itu. Tapi kalau ada fluktuatif dalam misalnya untung ruginya itu tidak masuk kategori riba, karena kan ada yang menjual saat untung misalnya, membeli saat saham itu berada di posisi harganya yang rendah, menjual saat posisi saham tersebut berada di harga yang tinggi. Nah itu kalau dikaitkan dengan riba, apa masuk kategori riba atau? Itu masuk jual beli. Kan kita kalau dalam jual beli juga sama ya. Kita dalam jual beli pun semua orang pasti kalau membeli ingin cari yang paling murah, ya kan? Betul. Kan gitu. Saya misalkan butuh motor ya. Misalkan saya butuh motor. Saya buka OLX misalkan ya. Saya pasti cari yang paling murah, ya enggak? Ketika saya mau jual, maka saya akan menjual dengan harga yang tinggi. Karena memang ini adalah dalam urusan muamalah. Muamalah itu bebas dalam dia mengambil untung maupun dia di situ kalau terjadi kerugian, ya namanya jual beli pasti ada untung ataupun ada rugi. Itu risiko dalam jual beli. Berarti intinya dari usahanya ya Ustaz ya? Jadi sistem saham itu halal, tetapi yang menjadi masalah adalah usahanya atau perusahaannya itu yang menjadi permasalahan. Baik, mudah-mudahan terjawab pertanyaan dari Abu Attallah. Jadi pada prinsipnya sistem saham halal, tapi kembali lagi bagaimana usaha yang di mana antum berinvestasi di saham di perusahaan tersebut, apakah usaha tersebut usaha yang halal atau yang haram atau yang syubhat. Jadi mungkin lebih teliti lagi dalam memilih saham.